warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat siang. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua meluangkan waktu di sini untuk mengikuti berbagai praktik. Pembel SMP Negeri 3 Ngawen telah melaksanakan 3 kali berbagai praktik baik, dan pada hari ini akan disajikan 2 materi, yaitu pemanfaatan AI untuk pembelajaran, yang kedua penyusunan KKK. Hal ini kami maksudkan untuk efisiensi, sehingga nanti bisa langsung diterbitkan 2 sertifikat sekaligus. Baiklah, untuk mengawali kegiatan siang hari ini, kita buka dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, prompt yang efektif itu ada 1, 2, 3, 4 yang harus tertulis di sana. 1 peran, 2 tugasnya, 3 format atau nadanya, 4 konteks atau batasannya. Jadi harus betul-betul ditegaskan. Kalau misalnya kita ingin supaya Gemini membuat soal IPA untuk kelas 8, maka kita harus membuat si Gemini ini seakan-akan dia guru IPA kelas 8. Tuliskan dulu yang paling atas. Kamu adalah guru SMP kelas 8 mata pelajaran IPA. Itu untuk personanya. Kemudian ini tugasnya harus jelas. Buatlah 10 soal tentang materi perkembangbiakan atau reproduksi. Kemudian format nadanya itu juga harus jelas. Bagaimana ingin direspon atau ditampilkan dalam format apa. Nah, itu misalnya tadi sudah buatlah 10 soal, kemudian format atau nadanya langsung soal dalam bentuk teka-teki atau dalam bentuk pilihan ganda atau isian singkat. Nah, kemudian yang terakhir konteks atau batasannya. Ini harus kita bantu supaya si Gemini memahami batasan dan konteks prompt. Jadi langsung dibatasi. Misalnya reproduksi laki-laki atau perempuan gitu. Jadi harus spesifik sekali. Nah, misalnya ini, berikan contoh proyek ini akan ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah pertama di Jakarta, Indonesia, di mana siswanya sangat termotivasi dengan contoh yang kontekstual. Maka nanti soalnya akan kontekstual. Kalau gerambiang nanti juga dia hasilnya gerambiang. Contohnya begini, Bu dan Bapak. Ini prompt yang efektif. Ada persona. Anda adalah perancang pembelajaran ahli untuk siswa SMP dengan spesifikasi pada pendidikan pembangunan berkelanjutan. Itu personanya. Tugasnya buat 2 rencana kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Formatnya, buat formatnya dengan dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul, subjudul, dan format lainnya. Konteksnya, proyek ini ditujukan untuk siswa kelas 8 SMP di Jakarta, Indonesia. Siswanya sangat termotivasi dan bersemangat tentang kelestarian lingkungan. Nah, contoh kegiatannya berikan. Nah, maka nanti Bu dan Bapak, kita bisa memberikan tugas ke Gemini misalnya. Bu, saya adalah guru PPKN SMP kelas 8. Buatlah 2 modul ajar yang menarik untuk siswa tentang materi sejarah Pancasila. Buat formatnya dalam bentuk tabel misalnya. Kemudian modul ajar ini akan digunakan untuk siswa di sekolah yang mengutamakan kebudayaan. Contoh metode yang dapat digunakan seperti ThinkPincet, Jigsaw atau Word Cafe. Nanti hasilnya akan bagus. Nanti kita coba bareng-bareng. Kalau yang produktivitas seperti ini, buatlah kuis dengan topik dan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Untuk kelas 8, prompt efektifnya Anda adalah guru SMK yang berpengalaman mengajar tentang pembangunan berkelanjutan di Indonesia, ahli dalam penilaian pembelajaran. Tugasnya buatlah 5 kuis dengan topik konsumsi produksi yang bertanggung jawab. Sertakan kunci jawabannya. Dalam setiap pertanyaan berikan 5 alternatif jawaban.
Sesuaikan pertanyaan kuis dengan CP fase D dalam kurikulum Merdeka. Ini semua nanti akan muncul. Kemudian kalau yang dukungan pro dasarnya ini, saya merasa bingung harus mulai dari mana ketika mengajar tentang kelestarian lingkungan. Ini adalah tantangan besar, saya ingin mereka menjadi inisiatif, tapi saya tidak yakin harus mulai dari mana. Ini pro dasarnya. Nah kalau di Gemini supaya nanti lebih jelas, ini anggap diri Anda sebagai ahli dalam desain pembelajaran pembangunan berkelanjutan, buat 6 kegiatan pembelajaran untuk tugasnya. Jawab format poin 5 kutipan sumber referensi atau tautan situs web. Formatnya itu, konteksnya saya bingung harus mulai dari mana. Maka nanti Gemini akan membantu. Nah sekarang Ibu dan Bapak praktek. Coba Ibu dan Bapak buka laptopnya atau pakai ininya boleh. Nah nanti tampilnya seperti ini, gemini.google.com. Ini oke. Silahkan Ibu dan Bapak coba. Misalnya langsung kamu adalah guru pendidikan Pancasila SMP kelas 8. Ini personanya, kemudian promnya buatlah modul ajar untuk materi kelas 8 itu apa dibaca? Agak lupa. Tentang kedudukan Pancasila. Oh, okay. Fungsi dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Modul ajar dilengkapi dengan soal latihan berupa pilihan ganda 20 soal. Kemudian yang satu lagi yang lupa adalah ini personanya tadi sudah, tugasnya sudah, format nadanya sudah, konteksnya. Konteksnya. Modul ajar digunakan untuk sekolah yang mengembangkan karakter pemimpin. Nah, misalnya seperti ini, tinggal kita tekan enter, dia akan berpikir. Nah, ini hasilnya, Bu Bapak. Modul ajarnya, temanya muncul, tujuan pembelajarannya muncul, materi pembelajarannya muncul, metodenya sudah diberikan opsi, kegiatan pembelajarannya dia buat 5. Oke, soal latihannya sudah muncul. Seperti ini. Nah, itu contohnya. Nah, monggo Ibu dan Bapak bisa praktekkan di gemini.google.com alamatnya. gemini.google.com. Kalau memang ada perlu editing, nah ini Ibu dan Bapak, kita lihat showgraph-nya tadi Ibu dan Bapak. Sepertinya rebutan jaringan dengan Ibu dan Bapak. Nah ini graf 2-nya. Nah ini sampai muncul graf keduanya Ibu dan Bapak. Dan kemudian graf ketiganya. Nah ini 3 modul ajar yang dapat kita ambil. Tinggal diambil, di-copy, pastekan ke Word. Sampai dipermudah seperti itu. Apakah hanya seperti itu? Sebenarnya tidak. Tergantung pada kebutuhan kita semua. Jadi misalnya ambil misalnya kamu adalah guru pendidikan Pancasila
kelas 9 SMP buatlah perencanaan kegiatan pembelajaran yang berfokus pada siswa untuk siswa untuk ini dilakukan harus misalnya seperti ini. Nah, ini guru PPKN bingung metode di kelas harus seperti apa. Maka tanyakan ke Gemini, dia akan memberikan alternatif. Oke. Nah, ini ada empat alternatif yang diberikan oleh Gemini, Ibu dan Bapak. Kalau ingin mengajar PPKN, kemudian materinya itu tentang sejarah perumusan Pancasila untuk kelas 9, bingung mau pakai metode apa? Ada 4 metode yang ditawarkan oleh dia. Pertama, diskusi kelompok, sudah ada deskripsinya. Kemudian gallery walk, role play atau bermain peran, kemudian video pembelajaran. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, ini sudah bisa kita manfaatkan. Itu Ibu dan Bapak berkaitan dengan penggunaan Gemini. Kalau di HP Ibu dan Bapak bisa install aplikasinya Gemini. Nanti tinggal hasilnya nanti juga bisa di copy kemudian ditempelkan di Word atau di aplikasi untuk menulis di HP Ibu dan Bapak. Kuncinya keberhasilan untuk hasil pembuatan oleh Gemini itu sekali lagi ada di prompt, di mana prompt tadi terdiri atas 4 hal minimal. Kembali lagi ke sini Ibu dan Bapak, minimal ada personanya, ada tugasnya, ada formatnya dalam bentuk apa, kemudian konteksnya, dan terakhir silakan diberikan contoh yang harus dibuat oleh dia. Jadi nanti lebih cepat, dia akan lebih efektif. Tadi yang saya contohkan belum begitu efektif karena tidak ada contoh-contohnya. Kemudian format untuk dibuatnya dalam bentuk apa itu belum begitu jelas, sehingga si Gemini-nya juga masih bingung. Nah, kemudian kalau ingin membuat gambar gimana? Nah, kalau ingin membuat gambar juga bisa, Ibu dan Bapak. Jadi misalnya Ibu dan Bapak bingung mau cari gambar apa gitu untuk pembelajaran. Misalnya kamu adalah guru seni budaya, buatlah gambar animasi anak menari jaipong di balai desa misalnya. Kira-kira nanti hasilnya optimal atau tidak? Nah, ini sudah ada, sudah diperingatkan, ya. Sebagai seorang AI, saya tidak bisa langsung membuat gambar animasi. Saya tidak memiliki kemampuan untuk memproses gambar secara visual. Namun, kami bisa membantu dalam merencanakan dan mengembangkan animasi. Nah, seperti ini. Nah, malah tidak langkah-langkah untuk membuat animasinya. Langkah-langkahnya. Iya, langkah-langkahnya seperti ini. Karena apa? Karena kenapa seperti ini? Karena untuk prompt-nya itu tidak efektif, sehingga dia tidak bisa untuk
membuatkan. Kalau kita buat langsung, buatlah gambar animasi binatang, kelinci, gajah, kijang, monyet dengan latar belakang hutan tropis. Nah, apakah dia akan muncul atau tidak? Jangan juga, Ibu dan Bapak. Kami sedang berupaya meningkatkan kemampuan begini. Karena apa? Ini karena bahasanya tidak dimengerti. Kalau ingin lebih cepat, Ibu dan Bapak, nanti silahkan gunakan bahasa Inggris. In English, dia akan lebih mudah menerimanya. Karena yang dikembangkan memang dalam bahasa Inggris. Ini yang agak sulit. Kalau bahasa Inggris, perlu belajar dengan Bunisa. Ya. Nanti bisa kita kembangkan seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia sepertinya masih ada kendala-kendala teknis yang seperti ini. Begitu Ibu dan Bapak untuk yang AI, yang terbaru yang bisa Ibu Bapak manfaatkan dari Google. Intinya Ibu dan Bapak dalam membuat perintah kepada si Gemini, Ibu dan Bapak harus sering-sering berinteraksi dengan dia supaya dia semakin banyak belajar juga. Kalau tidak diajak ngobrol, kalau tidak diajak untuk berinteraksi, dia akan macet juga. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Basic dasarnya Gemini adalah semua informasi dari Google yang dikumpulkan. Nah, kemudian seperti halnya anak kecil, ya harus kita ajari dulu. Jadi keinginannya kita itu apa? Gitu. Baru nanti dia akan belajar. Seperti itu. Begitu Ibu dan Bapak untuk yang AI bisa kita akhiri ya. Yang sesi AI ini sifatnya membantu Ibu dan Bapak semua dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran supaya lebih efektif dan efisien. Bagian pertama kemarin adalah perangkat pembelajaran. Nanti yang nagih terus adalah Niko Sinten Pojok Niko. Jadi selalu mengingatkan tagihan-tagihan untuk kelengkapan buku 2. Ya Pak Intan. Kelengkapan buku 2 monggo dilengkapi untuk perangkatnya, terutama untuk alur tujuan pembelajaran dan modul ajarnya. Seperti itu. Kemudian Ibu dan Bapak, kita telah sampai di pelaksanaan penilaian melalui PMM untuk periode 2, yaitu di bulan Juli sampai Desember 2024. Kemarin, mohon maaf Ibu dan Bapak, saya sudah mengirimkan Ibu dan Bapak nilai. Apakah sudah dipersani Ibu dan Bapak? Ibu dan Bapak membuka PMM-nya, kemudian dibuka. Semester kemarin nilainya sudah kami kirimkan. Apakah sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi? Yes, itu yang pasti sesuai ekspektasi. Saya juga mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan bahwa menilai Ibu dan Bapak minimal sesuai ekspektasi, maksimal sesuai ekspektasi. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, sekarang saatnya Ibu dan Bapak nanti ganti periode. Apakah Ibu dan Bapak sudah mengganti periode bulan Juli sampai Desember 2024? Sakit nopo dereng Ibu dan Bapak? Di kliknya mana Pak? Di klik yang ini di pojok kanan atas, nama. Kemudian nanti pilih ganti periode. Nah, di sini pasti masih tertulis Januari sampai Juni 2024. Kalau masih Januari sampai Juni 2024, diklik, kemudian pilih periodenya Juli sampai Desember 2024, kemudian klik pilih. Nah, tandanya sudah berhasil di bagian kanan. Bagian kanan. Di bagian atas sebelah kanan tulisan pengelolaan kinerja, itu nanti Ibu dan Bapak akan menemukan tulisan Juli strip Desember 2024. Yang tadi.
Nah, kami nggak bisa membuka punya ibu bapak dulu, maka minta tolong punya Mbak Raisa ditampilkan. Biar kebuka ininya Mbak Raisa. Oke. Kemudian PMM. Saya kira berat. Iya, Jam-jam nggak rawan. akan lebih dari jam 3 wes rasa kamu. Pak ke video loh Pak. Saya juga setengah 3 aja. Video. Jadi gimana Mbak Raisa sudah bisa? Nah Mbak Raisa silakan diklik nama Mbak Raisa. Ini kemudian ganti periode. Nah ini diganti Bapak ganti Juli sampai Desember 2020. Pilih Januari apa? Sama Mas. Januari. Nah sudah, Ibu dan Bapak sekarang melakukan perencanaan. Nah sebelum Ibu dan Bapak melakukan perencanaan, Ibu dan Bapak, saya akan mengirimkan apa kemarin? Bentar. Saya akan mengirimkan hasil rapor pendidikan yang bisa Ibu Bapak persani. Ya, kami akan kirimkan ke Ibu dan Bapak. Oke, saya mengirimkan file di komunitas praktisi Ibu dan Bapak berupa file PDF tentang apa yang harus Ibu Bapak pilih nanti di perencanaan. Coba Mbak Raisa diklik dilanjut rencanakan kinerja. Oke, bawah lagi Mbak. Nah, Ibu dan Bapak Niki, Ibu dan Bapak terus Mbak Raisa. Ya, ada 8 pilihan Ibu dan Bapak yang harus dipilih. Kita sesuaikan dengan hasil raport pendidikan di SMP Negeri 3 Ngawen periode tahun 2024. Kalau Ibu Bapak cermati di hasil kita, untuk bagian yang harus ditingkatkan itu masih di kualitas pembelajaran. Itu yang pertama. Meskipun capaiannya naik 0,17%, tetapi kualitas pembelajaran kita berada di nilai sedang. Kemudian ini sudah ada warning 1 Ibu dan Bapak, penurunan di capaian karakter, turun 0,78 dari tahun sebelumnya. Itu untuk karakternya. Nah, maka kemudian Ibu dan Bapak, ketika Ibu dan Bapak memilih untuk melanjutkan perencanaan ini, di scroll ke atas. Nah, mana yang paling sesuai untuk peningkatan kualitas pembelajaran kita dari beberapa langkah ini? Nah, kita pilih yang paling sesuai Ibu dan Bapak. Kita akan samakan langkah. Jangan sampai nanti 1 guru ngalor, 9 guru ngidul. Nanti betul cocok. Maka nanti nilainya tidak akan naik signifikan begitu. Oke, Ibu dan Bapak, kita pilih, kita cermati poin-poinnya karena ada 8. Nah, kira-kira yang mana Ibu dan Bapak? Sambil baca satu-satu. Kira-kira yang mana? Yang paling cocok untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena akar masalahnya itu ada di metode pembelajaran, kemudian manajemen kelas dan dukungan psikologis untuk siswa. Nah,
Kemudian yang kedua yang kurang adalah di refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Nah, adakah di sini Mbak Reza coba di scroll ke bawah lagi, betul nggih? Nah, mana Ibu dan Bapak? Karena ini nanti yang akan menjadi fokus ketika kami nanti masuk ke kelas Ibu dan Bapak. Ya, yang nanti akan kami cermati di bagian itu, fokusnya di situ. Ya, jadi nanti tidak akan ngobrol-ngobrol. Itu yang paling tepat. Oke, ini dimensi-dimensinya ini juga diperhatikan Ibu Bapak. Dimensinya yang harus diperhatikan berkaitan dengan raport pendidikan kita ada di manajemen kelas, dukungan psikologis dan metode pembelajaran. Nah, mari kita cermati bersama yang mana kira-kira menurut Ibu dan Bapak sebelum nanti saya tunjukkan menurut Ibu dan Bapak dari 8 alternatif indikator untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketemu bekas mana yang kira-kira Ibu dan Bapak putuskan untuk kita benahi bersama dengan temuan itu. Metode pembelajaran, manajemen kelas, dukungan psikologis. Yang paling rendah itu ada di metode. Yang kedua manajemen, yang ketiga dukungan psikologis. Yang berkaitan dengan metode-metode pembelajaran yang mana Ibu Bapak? Oke, berarti kita pilih yang aktivitas interaktif. Nah, ini metode pembelajaran. Kita pilih yang ini, kita sepakati yang ini ya. Berarti nanti Ibu dan Bapak, Ibu dan Bapak punya kewajiban nanti di kelas silahkan memfasilitasi siswa untuk penggunaan metode-metode pembelajaran yang tidak diskusi terus. Mungkin nanti bisa digunakan untuk digunakan bermain peran, games atau apa. Harapannya nanti seperti itu. Supaya nanti ada variatif. Supaya nanti anak-anak ketika mengisi di asesmen nasional, nah anak-anak memastikan bahwa mereka sudah pernah merasakan metode-metode pembelajaran yang bervariatif dari guru-gurunya. Kewajiban kita nanti seperti itu. Bisa disepakati Ibu dan Bapak? Sakit ya? Maka silakan Ibu dan Bapak yang sudah membuka PMM pilih ya aktivitas interaktif ini. Diklik saja Mbak Reza. Klik. Oke, kemudian lanjutkan ke pengembangan kompetensi. Nah ini pengembangan kompetensi sekali lagi tidak usah terlalu banyak Ibu Bapak. Pilih sesuai dengan apa yang sudah biasa kita lakukan untuk mencapai 32 poin. 32 poin ini kalau kita breakdown lagi, niki terus diisi ya punya Mbak Reza. Sama kemarin. Iya, tapi sudah diisi ya punya. Ya, kalau Pak. Artinya begini, ini yang sekiranya mampu untuk dilakukan. Nah, silakan Ibu dan Bapak pilih. Yang pertama jelas karena tombol kita sudah aktif, maka nanti ini silakan dipilih untuk meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar dan lain-lain. Ini silahkan bisa pilih 1 atau 2 kegiatan. Ini nanti webinar-webinar itu yang tidak harus Ibu dan Bapak mengikuti secara
secara tegang gitu, enggak. Tapi carilah webinar-webinar yang santai. Mungkin seperti sosialisasi apa, sosialisasi tentang misalnya perdirjen yang terbaru atau sosialisasi tentang kompetensi guru yang terbaru yang tidak mengharuskan interaksinya terlalu banyak antara peserta dengan narasumber. Kemudian yang kedua, Niki jangan yang ini, yang kompel. Nah ini itu tadi Pak Reza. Atas lagi. Nah ini. Nah, meningkatnya peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Ini sudah kita lakukan sekarang. Ini adalah Ibu dan Bapak mengikuti sebagai peserta berbagi praktik baik. Jangan satu kegiatan, tingkatkan menjadi 2. Karena kita masih akan berbagi praktik baik yang lain. Bu Retno siap, Bu Eni siap. Siapa lagi kemarin ya? Bubur, bubur Pak. Bubur siap. Siapa lagi nih? Mbak Intan siap. Bu Sinta sudah dapat materi, pasti besok akan kita todong untuk berbagi. Jadi ini boleh opat kegiatan langsung. Masuknya ke situ. Kenapa ya? Masuknya ke sini Bu. PMM Bu. Iya, Sudah. mulai Juli, Agustus, Desember itu. Oke, kemudian tadi di awal Oh Juli. iya, iya. Oh menunya yang di bagian kiri. Oke. Empat kegiatan, nggak apa-apa Mbak Reza. Ini baru berapa Mbak Reza? Masih kurang 8 poin. Tambah satu kegiatan lagi. Jenjangnya apa Mbak? Tambah satu lagi Mbak Reza. Satu lagi Mbak. Ini yang nanti bisa dipilih yang paling bawah. Nah ini Bu Nisa bisa pilih ini atau kegiatan selesai. Bu Nisa, karena dia ketua kombelnya. Nah ini melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar. Ini atau tim kombelnya kemarin siapa saya malah nggak ingat. Oh ya. Bu Nisa, Bu Sinta, Bu Eni. Bu Eni. Nah ini bisa milih satu kegiatan ini selesai. Bu Eni, Bu Nisa, Bu Sinta. Karena penggerak kombel di sekolah kita 3 personel itu. Bukti dukungnya dengan apa Pak? Bukti dukungnya nanti dengan laporan. Oh. Laporan. Karena sudah minimal melaksanakan 3 kali kegiatan, nanti laporannya disusun, kemudian terbitkan satu sertifikat. Nah, yang diupload sebenarnya sertifikatnya, tapi saya tagih laporannya. Apa-apa. Oke. Nah, di Bapak yang lain dilengkapi untuk kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa dilakukan. Bukan usah terlalu banyak berpikir. Kalau yang ini kemarin yang miss itu ada di nomor atasnya lagi, Mbak Raisa. Ini yang miss itu yang di sini peran sebagai coach, mentor, fasilitator itu kita belum bisa melakukan karena tidak semuanya guru itu memiliki sertifikat coaching, mentoring, fasilitator atau pengajar praktik. Oke, itu belum semuanya. Maka ini nggak usah dipilih. Kemudian yang satu lagi yang sebentar, bukan atas lagi Mbak. Observer. Atas. Atas bawah. Gini. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Kalau ini Ibu Bapak pilih, berarti nanti Ibu Bapak akan mengikuti saya sebagai kepala sekolah, melihat pembelajaran dari rekan kita sendiri. Nah, ngoten. Kalau Ibu Bapak boleh kok pilih ini boleh. Ketika Ibu dan Bapak nanti sudah memiliki sertifikat
untuk penilaian kinerja guru. Ada yang sudah punya? Bu Pur, Pak Eka, Pak Teguh, Pak Agung, sampun kagungan? Ada. Nggih, kalau sudah punya, boleh pilih ini. Nanti kita berdua melihat pembelajaran dari rekan-rekan. Nah, tapi nanti ini tagihannya laporan, laporan observasi. Ada percakapan pra observasi, pas observasi begitu. Lembar yang kemarin ditandatangani Ibu dan Bapak yang punya kepala sekolah. Nah, itu laporannya. Lampirannya itu, tapi laporannya bukan itu. Itu hanya lampiran. Lampiran percakapan. Ini boleh. Pak Eka monggo, Pak Teguh, Pak Agung, Bu Pur yang sudah punya sertifikat itu. Kalau sudah punya, yang kemarin sudah pernah menilai PKG, teman-teman. Kalau belum, jangan dipilih. Silakan dipilih yang ini tadi. Narasumber berbagi praktik baik. Penyusun jangan. Narasumber tadi ini. Nah, ini Bu Retno silakan. Bu Eni silahkan. Siapa lagi? Mbak Intan? Bu Pur? Boleh. Nanti akan diterbitkan sertifikatnya oleh Kombel. Akan diberikan sertifikat narasumber oleh Bu Nisa selaku Ketua Komunitas Belajar. Mbak Raisa boleh pilih? Boleh. Besok cari materi yang akan dibagikan ke teman-teman. Kira-kira seperti itu, Ibu Bapak. Yang paling mudah saja dilakukan. Pak Teguh boleh? Boleh. Nanti Pak Teguh punya sesuatu yang bisa dibagikan kepada teman-teman, silahkan nanti dibagikan. Nanti akan diterbitkan sertifikatnya, akan diberikan oleh Bu Nisa. Pak Agung, Pak Eka, monggo. Itu yang bisa Ibu Bapak pilih. Kalau penelaah hasil nyata kemarin juga sedikit miss. Penelaah hasil nyata itu terdaftar, kemudian ada SK-nya dari BLPT, Balai Layanan Platform Teknologi. Nah, itu ada SK untuk penelaah aksi nyata. Ibu Bapak bisa mendaftar menjadi penelaah aksi nyata. Syaratnya cukup mudah, yaitu menyelesaikan 10 modul di pelatihan mandiri di PMM. Ketika sudah selesai 10 modul, Ibu Bapak bisa untuk mendaftarkan. Kalau sudah terdaftar, kemudian Ibu Bapak sudah menelaah, kemudian nanti dapat sedikit pengganti pulsa dari BLPT. Ibu dan Bapak. Jadi tidak kok serta-merta menjadi penelaah hasil nyata tidak. Nah, nanti yang ditelah hasil nyata punya siapa? Ya punya rekan-rekan yang sudah selesai pelatihan mandiri, diupload, kemudian nanti dinilai sendiri oleh rekan-rekan penelaah di luar sana. Nah, itu ada sedikit penggantian pulsa dari BLPT. Informasinya seperti itu. Nah, monggo Ibu dan Bapak, langsung kita sepakati kira-kira nanti kapan minggu depan semua sudah selesai perencanaan nggih, Ibu Bapak? Semoga. Nggih. Sudah 32 tahun belum, Mbak? Besok narasumber tentang ANBK. Dipaksa. Ini Mbak Santi besok langsung lulus guru penggerak angkatan 11, poinnya 128. Tidak hanya 32. Sayangnya tidak bisa disumbangkan. Kalau 128 poin disumbangkan kan berapa orang gitu? Mari kita cek. Kanggo pirang tahun? Untuk berapa periode buat tutup gitu? Aku nanti pensiun. Sudah teman Mbak Reza. Tugas tambahan Mbak Reza. Nah, Ibu dan Bapak, tugas tambahan ini saya tidak menginginkan Ibu dan Bapak terbebani tugas tambahan. Maka kalau sekiranya memang tidak bisa untuk membuat laporan seperti laporan
yang berat-berat itu, maka tidak usah ditampilkan. Kalau seperti laporan guru piket, cuma nanti jumlah siswa yang tidak masuk hari ini per minggu per bulan itu bisa silakan. Laporan wali kelas yang isinya cuma identitas siswa, piket, kemudian identitas siswa, piket, mungkin jadwal pembelajaran, ditambah lagi organisasi kelas dan yang lain, jadikan satu, itu sudah menjadi laporan wali kelas. Sederhana saja, tidak usah terlalu banyak, karena kami yakin ibu dan bapak sudah banyak tugas yang harus diselesaikan. Itu. Kemudian kalau untuk ibu dan bapak penanggung jawab lab, silakan untuk nanti untuk dilengkapi, okay? Seperti Mbak Raisa, kemudian kepala lab, Bu Retno, yang kepala perpus, nanti silakan dilengkapi. Itu yang untuk tugas tambahan, tidak perlu banyak-banyak, cukup 1 atau 2. Meskipun tugas tambahan ibu dan bapak itu banyak, itu tugas piket, apa boleh? Wali kelas, terus para lab, penanggung jawab program nopo, jangan semuanya ibu dan bapak stres mengenai 1 atau 2 saja pun tidak terlalu ingin membebani ibu dan bapak semua. Kemudian ke perilaku kerja, Mbak Risa. Ini perilaku kerja yang ibu bapak ingin tingkatkan, monggo dipilih sendiri. Faktor-faktornya, indikatornya sudah muncul di sini semua. Tinggal nanti ibu dan bapak untuk memilih, meningkatkan. Paling gampang pilih paling dhuwur ngoten pun aman. Atau paling isor atau tengah-tengah semua, atau semua, bawah-bawah semua. Itu nanti ini sebenarnya target, tetapi saya yakin ibu dan bapak juga memiliki banyak sekali target yang harus dipenuhi. Ini juga harus menjadi tanggung jawab kita semua. Misalnya yang satu, ini mengidentifikasi peserta didik secara proaktif, responsif, sesuai hasil asesmen awal, menyelesaikan 2 peserta didik yang persuasif dan monggo dipilih mana yang kira-kira nanti bisa teramati atau bisa dilaksanakan. Intinya itu, karena ini adalah rencana kinerja ibu dan bapak, maka yang bisa memilih, yang bisa untuk melaksanakan dan meningkatkan adalah ibu dan bapak, bukan intervensi dari kepala sekolah, karena itu adalah target pribadi ibu dan bapak. Kepala sekolah itu tinggal menilai. Saya yakin ibu dan bapak semuanya sudah bernilai baik. Nah, nanti saya tinggal nilainya sesuai ekspektasi, gitu. Nah, kemudian untuk fokus, sekali lagi kami ingatkan ibu dan bapak, fokus pengelolaan kinerja yang sekarang adalah di bagaimana ibu dan bapak mengelola kegiatan pembelajaran di kelas, bukan yang lain. 32 poin itu meskipun tidak tercapai, itu bukan penilaian utama. 32 poin kalau tidak tercapai tidak menjadi masalah yang berat. Kalau kelebihan juga bukan masalah yang berat. Yang paling utama nanti yang akan dinilai oleh kepala sekolah adalah tentang bagaimana pengelolaan kinerja ibu dan bapak di dalam kelas. Oleh karena itu, yang akan kami lakukan masih sama seperti kemarin, ibu dan bapak akan ada percakapan sebelum observasi kelas, kemudian melaksanakan observasi kelas, kemudian nanti akan kami bersama ibu dan bapak untuk merancang tindak lanjut dengan cara percakapan pasca observasi kelas. Nah, tindak lanjut itu nanti yang kemudian tinggal ibu bapak tuliskan di PMM. Nah, sebenarnya kemarin fokus saya adalah bagaimana ibu dan bapak nanti tidak kebingungan ketika ngisi tindak lanjut di PMM. Makanya langsung saya tanya ini dan itu dalam rangka ibu dan bapak supaya berpikir untuk bagaimana melaksanakan tindak lanjut dari hasil observasi di kelas ibu dan bapak. Kan intinya begitu. Kemudian dari pengawas
kami tidak tahu nanti pengawas akan datang kapan. Kalau semester kemarin yang didampingi kebetulan ada Mbak Intan. Kalau yang besok kurang tahu siapa yang akan mendampingi, tergantung nanti jadwal pengawas hari apa yang pindah ke sekolah, kemudian nanti siapa yang saat itu dipilih oleh beliau. Maka tidak perlu ibu dan bapak groginya terlalu besar, karena kami yakin kegiatan observasi itu adalah sebuah kegiatan yang rutin dilaksanakan. Meskipun secara pribadi saya juga merasa agak bagaimana begitu ketika ada pengawas yang masuk ke kelas saya dulu. Tetap ada rasa-rasa was-was, ada rasa khawatir, tetapi sekarang tidak perlu merasa khawatir yang berlebihan. Karena pengawas sekali lagi sekarang adalah pendamping kita, bukan sebagai judge atau juri atau hakim yang memberikan penilaian benar atau salah dalam proses pembelajaran kita. Begitu Ibu dan Bapak. Sekali lagi kita sepakati minggu depan LHK ini harus selesai Ibu dan Bapak, sehingga nanti Ibu dan Bapak dapat lanjut ke langkah selanjutnya untuk menentukan kapan akan dilaksanakan observasi kelas. Yang tidak boleh untuk melaksanakan observasi adalah hari Selasa dan hari Rabu jam 1 sampai jam 3. Bukan dirubah toh, Mbak Renal? Bukan dirubah, karena jadwalnya akan berubah. Nganu Pak, Bu Mesa Hakim itu Mbak Sati semakin glowing karena olahraganya itu dari jam 10 sampai jam 12. Kemarin sudah kami lihat untuk Mesa Hakim banget. Makanya ada sedikit evaluasi untuk olahraga, ada revisi jadwal, kita usahakan lebih awal supaya tidak terlalu siang. Begitu Ibu dan Bapak untuk LHK. Apakah ada pertanyaan Ibu dan Bapak? Sudah? Terima kasih Ibu dan Bapak untuk pelaksanaan LHK. Jika ada nanti kesulitan ataupun pertanyaan ataupun tantangan, kita bisa diskusikan bersama. Kami sangat terbuka terhadap Ibu dan Bapak, tidak menutup pintu untuk diskusi. Ada kekurangan yang mohon maaf Ibu dan Bapak. Selamat melanjutkan kita. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Duta, 2 Tanjung Sari dan 2 Sartosari. 6 sekolah itu. Ada. Nah, oleh karena itu Ibu dan Bapak dimohon untuk membantu penelitian beliau dengan mengisi angket yang seperti ini. Tidak harus hari ini, tetapi besok selesai. Terima Tidak harus kasih. hari ini. Yang penting besok selesai. PR ya. PR. Besok itu kan panjang ya waktunya tulisan. Iya, dari jam 7 sampai jam 3. Diambil besar Pak Iwan. Sorry. Ya maksudnya kan jam kerjanya. Nanti kalau setengah 12 selesai ya ambil. Bisa dibantu mereka bagikan. Tagihan. Saya tutup dulu. Oke. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi materi dari berbagai praktik baik yang sudah disampaikan oleh Bapak Iwan Muhaji. Semoga kita bisa memahami dan tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Kepada Bapak Iwan kami ucapkan terima kasih.